Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang praktikum metalurgi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Idewa Gede Rayana dengan NIM 22055311441 dengan dosen pengampu saya IGD Teddy Prananda Surya STMT. Agenda pembahasan kali ini ada 4 agenda. Yang pertama yaitu ada tension atau ketegangan, yang kedua ada hardness atau kekerasan, yang ketiga ada impact atau dampak, yang keempat ada metalografi. Tension atau ketegangan. Uji tension atau tegangan adalah metode yang paling umum untuk menentukan sifat mekanik, sifat bahan seperti kekuatan, keuletan, ketangguhan, modulus elastisitas, modulus plastis. Universal Test Meshing atau UTM adalah alat penguji yang berfungsi untuk menguji tegangan tarik, uji tekan, dan uji lengkung suatu material agar dapat mengetahui karakteristik atau seberapa kuat material tersebut. Dalam pengujiannya, material yang diuji ditarik hingga putus, sehingga dapat dilakukan analisa ketahanan tarik. Adapun standarisasi uji tension yaitu menggunakan standarisasi Amerika dengan ASTM E8. Dapat kita lihat sebelum benda ditarik dan sesudah benda ditarik. Yang kedua ada hardness atau kekerasan. Pengujian kekerasan atau hardness test adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui ketahanan suatu material terhadap deformasi pada daerah lokal atau permukaan material. Khusus untuk logam, deformasi yang dimaksud adalah deformasi plastis. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Sifat mekanik suatu material terhadap berbagai macam perubahan bentuk secara permanen saat diberi gaya tekanan, di mana ini memberikan indikasi umum tentang kekuatan suatu material, ketahanan terhadap goresan, ketahanan terhadap keausan. Hardness test juga memiliki beberapa metode penguji, yaitu Brinell test, Rockwell test, Vickers test, Nanop test. Brinell test. Metode pengujian Brinell test dinamai dari penemu metode ini, Dr. J.A. Brinell. Dalam tes Brinell, bola baja dengan diameter tertentu, biasanya 10 mm, ditekan dengan beban tertentu ke permukaan benda yang akan diuji. Setelah pembebanan, diameter bekas cetakan yang dihasilkan pada permukaan benda diukur. Kelebihan dari metode ini adalah dapat digunakan untuk material yang sangat keras. Nilai kekerasan Brinell dinyatakan dalam satuan Hb atau hardness Brinell. Di sini terdapat alat ukur untuk pengujian Brinell test. Rockwell test. Metode pengujian Rockwell test adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengukur kekerasan material. Dalam tes Rockwell, beban awal diterapkan pada permukaan benda yang akan diuji, diikuti dengan beban yang lebih kecil. Pengukuran dilakukan berdasarkan kedalaman penetrasi akibat beban tersebut. Ada beberapa skala Rockwell yang berbeda seperti skala A, B, C, dan lainnya, yang sesuai dengan jenis material yang diuji. Nilai kekerasan Rockwell dinyatakan dalam bentuk angka tanpa satuan seperti HRA, HRB, HRC, dan lain-lain. Di sini terdapat alat yang digunakan untuk menguji Vickers test. Metode pengujian Vickers yang juga dikenal sebagai uji kekerasan berlian piramida, menggunakan piramida berlian dengan sudut ujung 136 derajat. Beban yang diterapkan pada permukaan beban konstan, dan setelah pembebanan diagonal bekas cetakan pada permukaan diukur. Nilai kekerasan Vickers dinyatakan dalam satuan HV atau hardness Vickers. Metode ini sering digunakan untuk mengukur kekerasan material yang sangat keras atau sangat lunak. Knoop test. Metode pengujian knoop juga disebut sebagai uji kekerasan knoop, menggunakan piramida berlian dengan sudut ujung 1036
72,5 derajat seperti Vickers tes beban yang diterapkan pada permukaan beban konstan, dan setelah pembebanan, panjang diagonal bekas cetakan pada permukaan diukur. Nilai kekerasan knob juga dinyatakan dalam satuan HK atau hardness knob. Metode ini sering digunakan untuk mengukur kekerasan material yang sangat tipis atau lembut, karena piramida berlian knob memiliki sudut ujung yang lebih tumpul daripada thickness. Di sini terdapat alat untuk mengukurnya. Di materi berikutnya ada impact. Uji impact adalah metode pengujian yang digunakan untuk mengukur seberapa tahan sebuah material terhadap beban, tumbukan, atau benturan. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana material dapat menahan energi tumbukan dan bagaimana material tersebut berperilaku ketika terkena beban tumbukan. Jenis-jenis uji impact. Metode Carpy. Carpy Impact Test adalah tes regangan tingginya standar yang menentukan jumlah energi yang diserap oleh materi selama faktur. Prinsip dasar pengujian Carpy ini adalah besar gaya kejut yang dibutuhkan untuk mematahkan benda uji dibagi dengan luas penampang patahan. Mula-mula bandul Carpy di setel di bagian atas, kemudian dilepas sehingga menabrak benda uji, dan bandul terayun sampai ke duduk bawah. Jadi dengan demikian energi yang diterap untuk mematahkan benda uji ditujukan oleh selisih perbedaan tinggi bandul pada kedudukan atas dengan tinggi bandul pada kedudukan bawah atau tinggi ayun. Kelebihan: pengerjaannya lebih mudah dipahami dan dilakukan. Penghasil tegangan uniform di sepanjang penampang. Harga alat lebih murah, waktu penguji lebih singkat, dan kekurangannya hanya dapat dipasang pada posisi horizontal. Spesimen dapat bergeser dari tumpuannya karena tidak dicengkram. Pengujian hanya dapat dilakukan pada spesimen yang kecil. Hasil pengujian kurang dapat atau tepat dimanfaatkan dalam perancangan karena level tegangan yang diberikan tidak rata. Metode Izot. Izot Impact Test mempunyai penampang lingkar bujur sangkar atau lingkar dengan taki V di dekat ujung yang dijepit. Kemudian uji impact dengan metode ini umumnya juga dilakukan hanya pada temperatur ruang dan ditunjukkan untuk material-material yang didesain untuk berfungsi sebagai cantilever. Kelebihannya: tumpukan tempat pada takikan benda kerja dicengkram, dapat menggunakan spesimen dengan ukuran yang lebih besar. Spesimen tidak mudah bergeser karena dicengkram pada salah satu ujungnya. Kerugian: biaya pengujian yang lebih mahal, pembebanan yang dilakukan hanya pada satu ujungnya sehingga hasil yang diperoleh kurang baik. Waktu yang digunakan cukup banyak karena prosedur pengujiannya yang banyak, mulai dari menjepit benda kerja sampai tahap ujian. Di materi berikutnya ada metalografi. Metalografi adalah cabang ilmu dalam material science yang berkaitan dengan studi dan analisis struktur mikroskopis material logam dan paduan logam. Tujuannya adalah untuk memahami dan menggambarkan struktur mikroskopis dari suatu material logam, termasuk komposisi, distribusi fase, bentuk butir, ukuran butir, serta cacat atau instruksi yang mungkin ada. Proses metalografi melibatkan penggunaan mikroskop optik atau elektron untuk mengamati dan menganalisis potongan tipis dari material logam yang telah dipreparasi khusus. Langkah-langkah metalografi ada 5 langkah. Yang pertama ada pemotongan spesimen, framing, grinding, abrasi dan polishing. Yang keempat ada cleaning. Yang kelima ada etsa. Pemotongan spesimen. Pemotongan atau sectioning yaitu pengambilan sebagian sampel menjadi lebih kecil yang nantinya akan dianalisis. Framing atau mounting, tempatkan pemotongan metalografi
yang telah dipotong dalam bahan pengisi seperti resin eksposi untuk menjaga kekokohan mereka dan memudahkan pemrosesan lebih lanjut. Grinding atau polishing, haluskan permukaan potong metalografi dengan menggunakan alat pengamplas dan mesin penghalus untuk mencapai permukaan yang datar, halus, dan bersih. Cleaning, bersihkan pemotongan metalografi secara teliti untuk menghilangkan debu, partikel, atau kontamina lain yang mungkin menutupi permukaan. Bisa menggunakan alkohol atau sejenisnya. Etsa, terapkan cairan etsa khusus pada pemotongan metalografi untuk menonjolkan batas antara fase-fase yang berbeda dalam struktur mikroskopis. Etsa membantu dalam mengungkapkan detail struktural. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.